Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Purwanti. Saya dari Pendidikan Jasmani kelas 2C, NPM 1921911083. Di sini saya akan mencoba memaparkan materi tugas tentang model kurikulum pendidikan jasmani. Yang pertama ada Developmental Education Movement. Nah, Developmental Education Movement itu apa sih? Jadi menurut Gallahue pada tahun 1989, ia mengatakan bahwa movement education adalah proses perubahan sepanjang hidup dalam perilaku gerak yang diakibatkan faktor-faktor lingkungan dari kesempatan berlatih, keberanian, dan juga instruksi. Misalnya, perubahan kemampuan memukul bola dari waktu ke waktu. Lalu pengertian yang lainnya itu menurut Abel dan Bridge pada tahun 2010, movement education is about developing the full potential of each child and providing success, enjoyment, and activity in movement. Yang artinya pendidikan gerak adalah tentang mengembangkan potensi penuh setiap anak dan menyediakan keberhasilan, kesenangan, dan aktivitas dalam gerak. Lalu kelebihan dari movement education dari developmental education movement ini adalah pendidikan gerak atau movement education ini menekankan kurikulumnya pada penguasaan konsep gerak. Pada zaman dulu itu di Amerika Serikat, program pendidikan gerak mulai berkembang sejak tahun 1960-an yang pelaksanaannya didasarkan pada karya Rudolf Laban. Nah, kerangka kerja program Laban ini meliputi konsep kesadaran tubuh, apa yang dilakukan tubuh, konsep usaha atau bagaimana tubuh itu bergerak, lalu konsep ruang, di mana tubuh itu bergerak, dan konsep berhubungan atau hubungan apa yang terjadi. Masing-masing konsep tersebut merupakan panduan untuk dimanfaatkan manakala anak harus bergerak, sehingga gerakan anak bermakna dalam keseluruhan konsep tersebut. Nah, sudah dari setiap aspek yang saya jelaskan tadi, tujuan dari kegiatan belajar dirancang dengan memanfaatkan pendekatan gaya mengajar, pemecahan masalah, penemuan terbimbing, dan juga eksploratory. Jadi dalam pengembangan kurikulum pendidikan gerak, keseluruhan konsep itu dimanfaatkan dan dielaborasi serta menjadi wahana bagi anak untuk mengeksplorasi kemampuan geraknya. Termasuk jika ke dalam kurikulum tersebut dimasukkan beberapa orientasi ke cabang olahraga seperti senam atau permainan, bahkan dansa sekalipun. Lalu keuntungan lainnya dari pendekatan gerak menurut Abels dan Bridge pada tahun 2010 ini yaitu berkontribusi pada pendidikan menyeluruh dari anak secara fisik, afektif, dan juga kognitif. Nah, selain itu, pendekatan pendidikan gerak meningkatkan domain afektif dan mendorong siswa membangun hubungan kerjasama dengan teman dan kelompok-kelompok kecil. Lalu yang selanjutnya itu, setelah ada keunggulannya pasti ada kelemahannya. Setiap pendekatan dalam kurikulum pendidikan jasmani mempunyai kelebihan dan juga kekurangannya. Masing-masing dikarenakan tujuan, filosofi, dan penekanan pada konten yang berbeda-beda. Di sini Jewett dan juga Bain pada tahun 1985 menyatakan bahwa model pendidikan gerak telah dikritik dalam hal tidak ditemukannya klaim tentang transfer belajar dan juga mengakibatkan menurunnya waktu aktif bergerak yang disebabkan oleh penekanan berlebihan pada pengajaran konsep gerak. Lalu kritik lain telah mengajukan lemahnya bukti empiris untuk mendukung praktek penggunaan gaya pengajaran penemuan untuk mengajarkan keterampilan berolahraga. Itu diucapkan oleh Dauer dan Pangrazi pada tahun 1992. Lalu yang selanjutnya ada sport education.
Nah, sports education ini yang sebelumnya diberi nama play education menurut Jewett dan Bain dikembangkan oleh Sian Detop pada tahun 1995. Model ini bersumber pada subject matter dengan berorientasi pada nilai disciplinary mastery dan merujuk pada model kurikulum sport socialization. Model sport education diharapkan mampu mengatasi berbagai kelemahan pembelajaran yang selama ini sering dilakukan oleh para guru penjas. Lalu ada 6 karakteristik model sport education yang seringkali absen dari pembelajaran pendidikan jasmani yang pada umumnya adalah: pertama, musim atau session merupakan salah satu karakteristik dari model sport education yang di dalamnya terdiri dari musim latihan dan kompetisi serta seringkali diakhiri dengan puncak kompetisi. Dalam pendidikan jasmani, pada umumnya karakteristik ini jarang ditemukan. Lalu yang selanjutnya, afiliasi anggota tim. Nah, ini merupakan karakteristik kedua dari model sport education. Semua siswa itu harus menjadi salah satu anggota dari tim olahraga dan akan tetap sebagai anggota sampai satu musim selesai. Nah, dalam pendidikan jasmani, pada umumnya anggota tim berubah-ubah dari satu pertemuan ke pertemuan yang lainnya. Lalu yang ketiga ada kompetisi formal. Kompetisi formal ini merupakan karakteristik ketiga dari model sport education. Kompetisi dalam model ini mengandung 3 arti, yaitu festival, usaha meraih kompetensi, dan mengikuti pertandingan pada level yang berurutan. Kompetisi formal ini dilakukan secara berselang-selang dengan latihan dan format yang berbeda-beda, misal 2 lawan 2, 3 lawan 3, dan seterusnya hingga pada tingkatan yang sesuai dengan kemampuan siswa. Lalu yang selanjutnya puncak pertandingan. Nah, puncak pertandingan ini merupakan ciri khas dari event olahraga untuk mencari siapa yang terbaik pada musim itu, dan ciri khas ini dijadikan karakteristik keempat dari model sport education. Dalam pendidikan jasmani, pada umumnya pertandingan seperti ini sering dilakukan, namun siswa belum tentu masuk anggota tim, sehingga sebagian siswa merasa terabaikan. Lalu yang selanjutnya ada catatan hasil. Catatan ini dilakukan dalam berbagai bentuk, dari mulai dari catatan masuk gol, tendangan ke gol, curang, kesalahan-kesalahan, dan sebagainya disesuaikan dengan kemampuan siswa. Catatan ini dilakukan siswa dan guru untuk dijadikan feedback, baik bagi individu maupun bagi tim. Lalu yang terakhir ada perayaan hasil kompetisi. Perayaan hasil kompetisi ini seperti upaya penyerahan medali berguna untuk meningkatkan makna dari partisipasi dan merupakan aspek sosial dari pengalaman yang dilakukan oleh siswa. Keenam karakteristik model sport education ini oleh si Endetop dijadikan alasan untuk mengatakan bahwa pendidikan jasmani pada umumnya tidak lengkap dalam mengajar siswa melalui olahraga. Lalu pembahasan yang selanjutnya ada personal meaning. Model kurikulum personal meaning ini memastikan bahwa agar pengalaman siswa bersifat mendidik, maka pengalaman itu harus mempunyai makna dan keberartian untuk seseorang individual. Model ini didasarkan pada orientasi nilai ecological integration dan learning process. Untuk menerapkan model ini diperlukan purpose process, curriculum framework atau PPCF, suatu kerangka kerja teoritis yang memasukkan 2 dimensi ke dalamnya, yaitu dimensi tujuan dan dimensi proses. Terdapat 7 kategori proses gerak yang dapat menggambarkan dan memberikan taksonomi tujuan pengajaran dalam domain psikomotor. Kategori ini meliputi perceiving atau merasakan, patterning atau mempolakan, adapting menyesuaikan, rafting menghaluskan, verifying memvariasikan, improvising mencari yang baru, dan composing menciptakan. Lalu yang pembahasan yang terakhir ada health related physical fitness.
Nah, model kurikulum kebugaran jasmani atau sering disebut sebagai model pendidikan kebugaran hampir sama dengan model perkembangan dan humanistik, terutama dalam hal pandangan ketiga model tersebut dalam melihat pendidikan jasmani sebagai alat yang menyumbang besar pada kesehatan. Perbedaannya adalah pada ciri model pendidikan kebugaran yang membatasi manfaatnya pada wilayah kesehatan dengan tujuan utama meningkatkan kebugaran jasmani pada siswa. Nah, banyak pihak yang membedakan aspek kebugaran ke dalam dua jenis kebugaran, yaitu kebugaran yang dikaitkan dengan fisik semata-mata atau physical fitness, yang di dalamnya termasuk kebugaran sistem kardiovaskuler, kekuatan otot, daya tahan otot, kelenturan, dan juga komposisi tubuh. Dan yang kedua, kebugaran yang berkaitan dengan kemampuan gerak atau motor fitness, yang memasukkan unsur-unsur seperti kecepatan, kelincahan, power, keseimbangan, koordinasi, dan waktu reaksi. Tentunya dalam model pendidikan kebugaran tujuan utamanya adalah mencapai kebugaran jenis pertama. Tetapi diyakini bahwa kegiatan yang dipilih pun harus senantiasa memasukkan upaya untuk memperbaiki kualitas dari jenis kebugaran yang kedua. Baik, mungkin hanya itu saja yang bisa saya paparkan. Mohon maaf bila ada kata-kata yang salah dan saya memaparkannya terlalu cepat. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.